Halo teman-teman, apa kabar? Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai unsur-unsur cerita pendek. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana caranya mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, yaitu lanjutan materi minggu kemarin untuk diruntutkan atau kemudian digariskan agar kita dapat menyimpulkan sesuatu yang ada dalam cerita pendek. Langsung kita masuk ke dalam pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Namun dari karakter tokoh tersebut, kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Untuk memahami isi suatu cerpen, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita sebaiknya mengawali dengan sejumlah pertanyaan. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap cerpen itu akan lebih terfokus dan lebih mendalam. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat dikelompokkan yakni mulai dari pertanyaan literal, pertanyaan interpretatif, pertanyaan integratif, pertanyaan kritis, dan pertanyaan kreatif. Yang pertama yaitu pertanyaan literal. Pertanyaan literal adalah pertanyaan yang jawabannya tersulat dalam bacaan. Dalam istilah lain, pertanyaan literal merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan wujud. Contohnya, di mana dan kapan cerita itu terjadi? Yang kedua, siapa saja tokoh cerita itu? Kemudian pertanyaan interpretatif. Pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan yang menuntut jawaban berupa penafsiran atau pemaknaan kembali atas kata, lirik, atau isi. Contohnya seperti ini. Apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Atau bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Yang ketiga, pertanyaan integratif. Pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang menuntut simpulan atas bentuk, isi, atau berbagai hal lainnya dalam cerita pendek. Contohnya seperti ini. Bercerita tentang apakah cerpen di atas? Atau apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerita pendek yang ditulisnya? Yang keempat, pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis adalah pertanyaan yang berusaha menyikapi kesalahan atau kekeliruan suatu karya sastra. Pada kali ini kita membahas cerita pendek. Yang pertama, contohnya adalah ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Contoh kedua, apakah kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek ekonomi? Dan pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan kreatif. Pertanyaan kreatif adalah suatu kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru. Bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu? Yang kedua, bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh A meninggal? Menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Dengan mengajukan beragam pertanyaan tentang isi suatu teks, misalnya cerpen, kita akan sampai pada penemuan nilai dari teks itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan nilai dalam hal ini adalah sesuatu yang penting, berguna, atau bermanfaat bagi manusia. Pertanyaan kritis tentang kelebihan dan kelemahan cerpen itu misalnya akan sampailah pada jawaban tentang bermanfaat atau tidaknya bagi pembaca. Ada beberapa nilai kehidupan yang ditemukan, antara lain yang pertama nilai moral, yang kedua ada nilai agama, yang ketiga ada nilai pendidikan, dan nilai-nilai yang lain. Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek, kita bisa belajar tentang kehidupan kita dan bisa lebih bijak dalam menghadapi beragam peristiwa yang mungkin pula kita hadapi. Misalnya, dengan adanya tokoh yang bersikap angkuh, kita menjadi tahu bahwa sikap itu sering menimbulkan ketersinggungan bagi pihak-pihak tertentu. Pelakunya sendiri menjadi orang yang dijauhi orang lain. Sikap rendah hati ternyata mudah mengundang simpati, peduli pada orang lain, dalam sekecil apapun bantuan yang diberikan, ternyata menjadi sesuatu yang benar-benar berharga bagi orang yang membutuhkan. Setiap pengarang akan menginterpretasikan atau menafsirkan kehidupan berdasarkan sudut pandangnya sendiri.
tema tentang cinta misalnya. Karena masing-masing pengarang memiliki interpretasi ataupun penafsiran yang berbeda-beda, ceritanya pun menjadi berbeda-beda antara pengarang yang satu dengan yang lainnya. Cerita itu tetap menarik sepanjang zaman karena diungkapkan dengan berbagai cara oleh para pengarangnya. Hal itu pula yang menyebabkan cerita itu menjadi bermakna bagi khalayak. Mereka tidak pernah bosan untuk selalu menikmatinya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya pada pelajaran kali ini. Semoga dalam hidup kita penuh dengan berbagai hal-hal positif. Contohnya membaca cerpen. Karena dengan membaca cerpen, selain kita dapat mengambil nilai-nilai kehidupan dari cerpen, kita dapat pula mengambil hal-hal lainnya. Misal perbendaharaan kita akan bertambah. Yang kedua yaitu pengetahuan kita akan genre karya sastra semakin banyak. Dan hal-hal baik lainnya. Sebelum pelajaran ini saya akhiri, saya akan mengambil kutipan dari seorang pejuang nasional kita, namanya Tan Malaka. Kutipannya berbunyi seperti ini: berpikir besar, kemudian bertindak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.